benar ya Tuhan bahwa kasih itu tidak ada batasnya. Kasih adalah bagian daripada kelemah lembutan. Dan berilah kepada kami hati yang lemah lembut, kata-kata yang lemah lembut, sehingga kami dapat memancarkan terang dalam hidup kami. Di tengah-tengah ibadah ini kami mengingat juga saudara kami yang sakit, yaitu Yeni yang lemah tubuh, dan juga Shalom yang juga terkena COVID. Tuhan menjamah menyembuhkan anak-anak kami ini, sehingga mereka bisa sembuh dan mereka kembali kepada kegiatan mereka. Berkati juga untuk firman Tuhan yang akan ditaburkan, biarlah firman-Mu boleh mendarat di dalam hati kami, dan bukan sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Kalau kami hanya mampu mendengar dan mendiskusikannya, dan hanya menjadi ahli-ahli Taurat, kami sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Karena firman bukan untuk orang lain pertama-tama, tapi firman pertama-tama untuk diri sendiri. Setelah kami mengalami firman itu, menikmati firman itu, bertumbuh dalam firman itu, maka kami dapat membagikannya kepada orang lain. Biarlah kami tidak terburu-buru membagikannya kepada orang lain sebelum kami sendiri menikmati firman itu. Seringkali kami lebih senang menjadi corong, menjadi penyuara firman, tapi kami tidak mengalami firman. Tuhan tolong kami agar kami punya hati yang bijak, menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk kehadiran Bapak Ibu di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saudara sekalian, saya akan mengajak Bapak Ibu saudara membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, saya bacakan demikian. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu adalah seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Nah, saudara memperhatikan ayat yang ketiga, sesuai dengan tema kita, kelemah lembutan. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Kembali saudara, kita masih belum beranjak sedang membicarakan
9 buah-buah roh, dan hari ini kita bicara tentang kelemah lembutan. Nah, seperti biasa kita membacakan Galatia 5, 22-23. Hari ini saya tidak membacakan bagian itu, tapi masih dalam konteks yang demikian itu, ya. Nah, saudara, kita lihat tadi ayat-ayat ini, dalam teks ini kisah atau cerita tentang Miriam dan Harun. Siapa Miriam dan Harun ini, Bapak Ibu sekalian? Miriam dan Harun adalah saudara-saudaranya Musa, ya. Jadi kakaknya Musa, Harun itu kakaknya Musa. Nah, saudara, apa yang terjadi gitu ya? Ini lucu gitu ya. Miriam dan Harun begitu percaya diri, begitu pede. Masa sih Tuhan hanya berbicara kepada Musa dan tidak berbicara kepada dia? Khususnya saat Musa mengambil seorang istri dari Kus. Kus itu berarti bukan orang Israel atau bukan orang Ibrani, ya. Jadi bukan orang-orang beriman. Jadi di luar orang beriman. Kalau boleh dikatakan menikah dengan bukan orang Kristen, gitulah kurang lebih. Masa sih seorang Musa, ya, menikah atau mengambil istri di luar sukunya atau di luar orang Ibrani? Dalam perspektif manusia mungkin kita membenarkan, ya. Saya ada ngobrol-ngobrol sama Bu Nini, teman-teman dari Nias kebanyakan mengambil pasangan dari Nias juga ya, setia ya, gitu ya. Kebanyakan begitu ya, dari Nias udah jauh-jauh ya, kayak Feris udah jauh-jauh sampai Jakarta, tetap aja ambil orang Nias. Ini contohnya gitu ya. Padahal di Jakarta masih banyak ya, orang bule misalnya, ya, orang Arab misalnya. Saya ingin mengatakan ya, Pak Heliana juga demikian ya, dan yang lain. Orang Batak enggak kali ya, atau mungkin saya yang kurang setia gitu ya, mengambil boru Jawa gitu ya. Mungkin begitu. Saudara, ingin saya mengatakan begini Bapak sekalian. Apakah Musa harus mengambil istrinya namanya Zipora, ya, kalau tidak salah ya. Kemungkinan apa sudah mati atau belum? Itu enggak terlalu jelas. Tapi tidak dikatakan oleh Alkitab bahwa Musa itu poligami. Nah, kalau dia mengambil istri orang Kus begitu ya, sebenarnya ada baiknya juga. Supaya apa? Orang Kus ini bisa percaya kepada Tuhan. Kemarin sore ponakannya Bu Nini nelpon beliau begitu ya. Pacarnya beragama lain. Pacarnya tanya sama ponakannya Bu Nini, berikan alasan kenapa saya harus pindah agama atau ikut kamu. Apa ini? Oh, dia takut, saya malah berani ya. Ya sudahlah. Saya berani ya. Kalian yang takut. Oke ya. Soalnya lagi sesak napas saya. Ya. Dia mengatakan berikan alasan kepada saya mengapa saya harus ikut. Ya, mengapa saya harus ikut Kristen begitu ya. Makanya dia tanya Bu Nini, ya dia tantenya dia tanya. Tapi Bu Nini masih belum jawab gitu ya. Nah, dari alasan tertentu mungkin kita bisa terima ya. Alasan Miriam dan Harun itu kenapa nggak ambil suku lain begitu. Tapi tadi saya katakan dari suku lain juga nggak salah. Supaya apa? Suku lain yang belum bertobat, belum percaya Tuhan bisa percaya Tuhan, kan begitu. Tapi masalahnya bukan itu sebenarnya yang menjadi persoalan inti. Yang menjadi persoalan intinya adalah Bapak Ibu sekalian, yaitu kata yang lain daripada Harun dan Miriam. Yaitu dia merasakan bahwa dia juga seorang nabi. Harun dan Miriam merasakan juga sebagai seorang nabi. Wow. Makanya dia bilang,
masa sih Tuhan hanya berbicara kepada kamu, bukan juga kepada saya? Begitu ya. Ini lagi rame ya, lagi viral di medsos. Pendeta besar dengan seorang hamba Tuhan juga di Manado yang suka menyembuhkan orang. Pasti tahu lah ya. Setiap hari, setiap waktu dia menyembuhkan orang. Seorang pastor. Inisialnya E. Gitu ya. Tiap hari, tiap waktu dia menyembuhkan orang. Mukjizat terjadi. Lalu ada pendeta dari teolog reform gitu ya. Saya beri inisial S. Pendeta besar. Pimpinan dari suatu STT. Hebat. Lulusan dari suatu STT di Singapura yang sangat terkenal yang mencetak banyak hamba Tuhan. Dia mengkritisi si pastor ini dengan teologianya rame ya, jadi rame, dua hamba Tuhan besar rame, lalu banyak netizen yang mengomentari bla 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 ya, agak sedikit jelek. Saya melihat memang kadang kita suka merasa bahwa teologi kita sudah paling benar. Kita merasa bahwa kita tahu segala-galanya setelah kita belajar sekolah teologi, apalagi menyandang gelar doktor teologi. Sehingga pada waktu kritikan-kritikan itu saudara sekalian yang didasarkan kepada doktrin-doktrin kita atau pengetahuan kita, dan kita merasa bahwa kita yang paling benar dan paling tahu, ini penyakit ya. Paling benar, paling tahu, udah mempunyai pengetahuan yang tinggi dan hebat. Ini bisa terjadi juga di kalangan jemaat dan para majelis gitu ya, karena merasa sudah tahu segala-galanya sehingga orang menyampaikan firman dan menyampaikan teologi itu salah. Sehingga dia mengalami kebingungan pada waktu dia mendengar firman, memilih yang mana, hamba Tuhan yang mana. Semua dia tahu. Hamba Tuhan ini khotbahnya begini, hamba Tuhan ini dia tahu begini, hamba Tuhan ini khotbahnya ini, hamba Tuhan ini dia tahu semua. Akhirnya dia bingung sendiri. Karena apa? Semuanya nggak jadi berkat buat dia. Karena terlalu hebat dianya. Ya kan? Dia terlalu hebat, terlalu tahu, terlalu banyak tahu. Karena terlalu banyak tahu tentang Alkitab, sehingga pada waktu mendengar orang menyampaikan Alkitab nggak menyentuh hatinya. Yang muncul adalah mengkritisi. Itu banyak. Heran dari zaman dulu kala. Dia hanya bisa pada waktu dia mendengar firman, bukan dia mengatakan amin, saya akan coba lakukan itu, saya akan berbuat itu. Oh, itu belum saya lakukan, itu belum saya mampu lakukan. Bukan begitu, menangis, sedih, gembira pada waktu mendengar firman Tuhan, meskipun anak bayi yang membacakan. Mestinya gitu. Malah munculnya kritik. Karena udah rasa hebat, rasa tahu. Itu terjadi di jemaat. Udahlah, khotbahnya udah tahu lah. Ini pasti ngomongin ini. Ini pasti ngomongin ini. Dia kan udah tahu Alkitab ya. Pak Yopi udah setelah ini pasti kemana nih? Dari sini ke sini nih. Dari sini ke sini nih. Begitu. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Kering dalam kehidupannya. Lihat, kering. Saudara, karena dia mendengar firman bukan untuk melakukan, tapi hanya untuk mengkanter apa yang dia tahu ya. Kalau dia merasa dia lebih pintar, maka dia merasa orang ini belum siap dan lain sebagainya. Dia menjadi guru, dia menjadi hakim ya. Pada waktu dia mendengar firman Tuhan. Ini celaka. Terlalu percaya diri. Mungkin Anda hebat. Anda seorang doktor teologi, lulusan dari Universitas STT yang hebat di Singapura atau apapun itu. Saya sedang sedikit mengkritisi. Yuk, mari kita lihat. Kalau Anda adalah seorang nabi, kenapa Anda tidak diberikan kemampuan yang dahsyat? Ya kan, ini kan pertanyaan daripada konteks kita adalah Musa, Harun dan Miriam. Kalau Miriam dan Harun merasa kamu hebat, kamu merasa nabi, kamu punya teologi yang hebat, punya pengetahuan yang dahsyat, kenapa Tuhan tidak berbicara kepada engkau?
Kenapa tidak ada mujizat-mujizat terjadi pada engkau? Itu loh yang saya ingin mengatakan saudara sekalian. Kenapa Tuhan tidak bersuara kepadamu? Tapi mengapa Tuhan berbicara kepada Musa yang lebih lemah daripada Harun dan Miriam? Musa kalah pengetahuannya sama Harun. Harun pintar ngomong, pintar apa segala macam. Salah seorang tokoh di Bekasi minta saya jadi sekretaris Forum Komunikasi Kristen Kota Bekasi. Saya tolak. Saya bilang, saya itu nggak becus menulis. Dan saya juga mau pensiun. Tapi justru dia bilang, justru kalau Bapak pensiun, Bapak punya banyak waktu. Gitu ya. Dan kalau Bapak nggak perlu menulis, yang penting Bapak bisa ngomong. Gitu ya. Sudah dia tolak sana sini ya, saya cari alasan ini, alasan itu juga kagak bisa ya. Akhirnya jadi juga lah, gitu ya. Saudaraku yang kekasih, kepedean daripada Miriam dan Harun mestinya diukur bukan dari ukuran dirinya sendiri, bahwa saya hebat, saya tahu, saya juga sederajat dengan kamu Musa. Mestinya sih ya. Tapi ukurannya seberapa Tuhan memakai engkau, memberkati engkau, mengaruniakan engkau, ya. Berbeda. Musa dan Miriam berbeda. Tuhan memang memilih, mereka juga bertiga Tuhan pilih, tapi dengan cara yang lain, dengan tugas yang lain. Ini loh. Syukuri kalau Miriam menjadi Miriam, lalu Harun menjadi Harun, karena Harun dipilih oleh Allah juga menjadi juru bicaranya Tuhan. Karena Musa tidak pandai, dikatakan Musa tidak pandai berbicara dan lain sebagainya. Tapi Allah memilih Musa menjadi seorang nabi yang akan memimpin umatnya dari Mesir menuju tanah perjanjian. Itu fakta. Jangan cemburu, jangan iri, ya. Dia tiap hari, tiap waktu memberikan kesembuhan, banyak orang sembuh, ngapain iri? Mungkin kalau saya katakan ini terlalu tendensius, begitu. Kata ini mungkin nggak terlalu cocok, begitu ya. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini berbicara dari perspektif teologi yang ngelotok, begitu ya. Tapi teologi yang lotok mestinya harus dibarengi dengan karunia-karunia yang Tuhan beri kepada dia mestinya. Kita tidak mau berada di dalam polemik itu, saudara sekalian. Tapi saya ingin mengatakan, poin saya adalah jangan terlalu percaya diri seperti Miriam dan Harun. Ya, terlalu percaya diri bahwa saya lebih tahu, lebih hebat, punya pengetahuan teologi, ya. Kita lebih baik bagaimana kita melakukan firman itu dan menikmati firman itu. Nah, kita lihat di sini. Akhirnya kita tahu bagaimana Miriam dan Harun itu, ya, Tuhan hukum. Ya. Dan kemudian singkat ceritanya, saya tidak akan banyak berbicara di dalam konteks ini, tapi saya kembali ke tema saya adalah lemah lembut. Nah, saudara bicara tentang lemah lembut, di sini kita lihat ya praktek itu, saudara sekalian. Bahwa dikatakan tidak ada seorang pun di muka bumi ini, saudara, itu luar biasa ya, yang lemah lembutnya melebihi Musa. Luar biasa ya. Musa itu seorang yang punya hati lemah lembut. Pada waktu dia menghadapi Miriam dan Harun seperti ini, saudara sekalian, mungkin kita, saudara, ya, seorang yang nggak punya hati yang lemah lembut, bahasa tubuh kita, kalau Anda dizolimi, Anda disakiti, ya, mungkin bahasa tubuh kita sudah ekspresi mata, muka, ya, dan mungkin mukanya merah, kesel ya, itu bahasa tubuh aja sudah seperti itu. Belum lagi perkataan atau diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata
yang benar dan tepat. Benar dan tepat. Kita seringkali omong perkataan kita tidak tepat, tidak benar. Tidak pas. Orang yang lemah lembut itu pasti dia akan berbicara kata-kata yang pas. Karena kata itu bermakna. Kata itu bermakna. Kalau kita salah menggunakan kata, maka orang menafsirkan lain. Ini lagi rame juga ya. Gus Yakut, Menteri Agama kita yang kita cintai. Dia tidak bermaksud sebenarnya menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Yakin banget, semua orang yakin banget. Tapi yang ini namanya politik kan orang mempelintir ya. Mempelintir bahwa Menteri Agama kita menyamakan begitu ya. Sehingga dilaporkanlah dan lain sebagainya. Di negeri ini sudah hiruk pikuk. Udah kita lagi puyang kehilangan minyak goreng begitu kali ya. Harga-harga akan naik dalam waktu dekat ini. Ya jangan kaget karena Pak Jokowi sudah omong begitu. Masih disibukkan juga dengan urusan-urusan semacam ini. Puyang kan? Ya tambah puyang ya. Ngapain gitu ya. Nah, kesalahannya adalah penafsiran dan kemudian mungkin diksi yang tidak terlalu tepat. Saya ingin mengatakan begini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa orang yang lemah lembut itu ya adalah orang yang menguasai saudara sekalian di luar adalah gestur tubuh, suara tubuh. Ya, orang yang lemah lembut itu suara tubuhnya pun kelihatan begitu ya, ekspresinya saudara sekalian. Lalu bahasa yang keluar, itu orang lemah lembut ya, bahasa yang keluar. Nah, bahasa yang keluar dan gestur tubuh itu saudara sekalian, itu adalah hasil akumulasi saudara dari hati yang terdalam. Dan hati yang terdalam di dalam kelemah lembutan itu adalah karya daripada Roh Kudus. Saya ulangi ya, ini pelan-pelan, ini agak sedikit sulit kali ya. Agak sedikit sulit. Jadi saudara sekalian, kelemah lembutan tampak di luarnya adalah perkataan-perkataan yang bermakna dan tepat, gak menyinggung, gak menyakiti. Ya, ditambah dengan gestur tubuh, bahasa tubuh, ya, semuanya itu dilahirkan dari dalam hati kita, jiwa kita, yang dimana itu adalah hasil daripada karya Roh Kudus. Galatia 5, 22-23. Jadi orang yang memiliki Tuhan atau orang yang sudah bertobat, salah satunya adalah dia memiliki kelemah lembutan. Jelas ya? Kelemah lembutan adalah satu bagian daripada hasil pertobatan orang percaya. Jadi kita semua juga bisa seperti itu. Tapi kelemah lembutan bukan berarti tidak bisa marah. Ya kan? Kelemah lembutan bukan berarti tidak bisa mendisiplin. Kelemah lembutan, saudara sekalian, bukan berarti saudara sekalian orang tidak bisa emosi. Yesus bilang apa? Belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut. Belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut. Apakah Tuhan Yesus enggak marah? Marah. Memang marah itu dibutuhkan, bukan marah-marah. Marah-marah itu orang darah tinggi. Ya. Kenapa darah tinggi? Mungkin darahnya naik gitu, jadi gampang tersulut begitu ya, saudara sekalian. Saya ingat nenek saya dulu itu memang darah tinggi. Kalau marah dari pagi sampai sore, nggak capek ya. Marah capek nggak sih? Capek loh. Tapi kalau dia marah dari pagi sampai sore, dia gaspol untuk marahnya, nggak ada habisnya, tenaganya kuat banget gitu ya, luar biasa itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih tahu,
Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan murah hati, bla 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 dan seterusnya. Yesus adalah Allah yang lemah lembut, tetapi juga bisa marah. Ya, bisa juga kesal, masgul. Ya, dia kesal dan masgul kepada murid-muridnya. Ya, kenapa? Karena mereka nggak percaya. Dan Yesus mengatakan, berapa lama lagi saya akan tinggal sama kamu? Hei kamu angkatan yang tidak percaya. Percuma saya lama-lama dengan kalian, kalian juga nggak berubah kok. Percuma kok lama-lama dengan kalian, kalian masih tetap seperti yang dulu kok. Nggak ada sesuatu yang berubah dengan kalian. Untuk apa berlama-lama dengan kalian? Kalau saya menggunakan istilah itu. Kenapa? Yesus marah, masgul. Kita berpikir kalau Allah bersama, kalau Yesus sama-sama dengan mereka, mereka akan mengalami perubahan yang signifikan. Mestinya. Kemarin ada perkataan, saya lupa ya. Perkataan begini, orang Kristen kok kelakuannya begitu? Ya sering ya dengar ya. Orang Kristen kok kelakuannya begitu? Sama aja dong dengan orang-orang dunia lainnya. Lalu saya nyaut, orang Kristen aja kayak begitu, gimana orang dunia? Ya, dibalik. Orang Kristen aja masih begitu, bagaimana orang dunia? Kita orang Kristen ini dituntut harus lebih baik daripada orang-orang dunia. Harus lebih baik daripada orang-orang dunia. Itu setuju, mestinya demikian, tapi enggak demikian. Kenapa enggak demikian? Karena mungkin kita sedang berproses, ya kan? Kita ini sedang berproses menuju lebih baik. Jadi memang harusnya lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat, ya. Ada lambat sekali, makanya lagu Sekolah Minggu zaman dulu tuh laku sampai hari ini. Sedikit demi sedikit, tiap waktu, tiap sifat. Bukan Yesus mengubahku, aku berubah. Gitu ya. Jadi dikit. Seorang kakek ditanya sama pendeta tua senior. Itu waktu saya praktek. Dia bilang begini, si pendeta bilang, Pak Naftali, yang ditanya ini Pak Naftali, umurnya udah tua juga. Bapak usia berapa? 76 tahun. Hebat. Hebat, 76 tahun Bapak masih sehat ya. Kemudian, berapa lama Bapak menjadi orang Kristen? Sejak dari muda, berarti puluhan tahun. Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir. Berapa lama Bapak merokok? Diam dia, nggak bisa jawab. Kenapa? Seumur hidup dia merokok, ya saudara. Jadi ya semua bisa berubah, semua rokok yang nggak bisa berubah, gitu ya. Ya kita nggak mengatakan rokok dosa atau tidak dosa, ya. Maksudnya dari dulu sampai sekarang dia seorang perokok yang berat, nggak berubah. Udah bertobat sudah, menjadi majelis gereja, iya, ya. Tapi rokoknya belum bisa dilepaskan, seperti itu misalnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi saudara sekalian kita lihat berapa orangkah yang siapa sajakah mereka yang dikatakan lemah lembut. Yang pertama-tama pastilah Tuhan Yesus yang berkata belajarlah kepadaku ya karena aku lemah lembut. Musa adalah seorang yang lemah lembut. Daud ada seorang yang lemah lembut. Paulus yang memiliki karakter keras itu saudara sekalian, dia keras. Bukan keras sembarangan, dia seorang yang disiplin. Dia juga ada seorang yang dikatakan lembut. Dan pada waktu dia berkata-kata dengan jemaat Galatia yang kepala batu. Hanya saya nggak tahu ya, orang Jawa tuh tahu nggak ya ikan kepala batu? Kita orang Sumatera tuh tahu ya ikan kepala batu tuh. Kalau makan kepalanya ada batunya tuh. Ya, orang Jawa nggak tahu deh ikan kepala batu. Saudara yang kasih, orang Israel itu kepala batu. Ya. Musa harus memimpin bangsa Israel yang kepala batu. Paulus harus melayani jemaat di Korintus dan jemaat Galatia, saudara sekalian, dan jemaat Efesus juga kepala batu.
Dia harus menyampaikan firman itu dengan lemah lembut. Dia harus menyampaikan firman itu dengan lemah lembut. Tidak keras dengan keras. Besi dengan besi akan memuncratkan api. Musa harus omong lemah lembut kepada bangsa Israel itu. Ngomel. Waktu di Mesir ngomel, dijajah, dihina, diinjak-injak. Mereka hanya jadi apa? Saudara, kulit batu bata. Sekarang dipimpin keluar dan ada di padang gurun. Tuhan memberikan makan mana kepada mereka, burung puyuh kepada mereka. Ngomel. Bahkan saudara sekalian mereka rakus, saudara sekalian. Tuhan bilang ambil seperlunya itu mana. Burung puyuh ambil itu seperlunya. Perutmu itu segede apa sih? Besok juga ada lagi toh. Ngambilnya nggak tong-tong suruh. Ambil banyak-banyak. Begitu ambil banyak-banyak mana? Siangnya udah lumer tuh mana. Burung puyuh saudara sekalian itu begitu banyak sekali, nggak usah khawatir. Besok juga ada lagi. Tangkap saudara sekalian. Nggak pakai dicabut lagi, nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu dibumbu arsik lagi. Bagi saudara sekalian. Makan mentah-mentah sama darahnya. Terlaluan ya. Itu bangsanya seperti itu. Musa memimpin bangsa Israel seperti itu, saudara. Kalau keras, kabur lagi, balik dia, saudara, ke Mesir. Musa harus ngomong dengan lemah lembut. Saya sering ditegur ya, sama orang, sama majelis, atau sama siapa. Pak, Bapak keras dikit lah sama jemaat yang ini. Kepala batu, keras dikit lah. Saya katakan lembut aja nggak didengar, gimana keras? Lembut aja nggak didengar, apalagi keras, ya kabur jemaatnya. Ya. Makanya Paulus mengatakan apa? Dalam kelembutan itu dia mengatakan, aku ini omong sama kamu ini ya. Seperti bayi. Omong sama kamu ini seperti bayi. Kamu itu udah dewasa, tapi saya kasih kamu itu menunya menu bayi. Kadang hamba Tuhan harus memberikan menu bayi. Kalau diberi keras sedikit, omel dan marah, gak balik ke gereja. Ditegur, pasti marah. Padahal hamba Tuhan itu harus menegur. Alkitab bilang, bukan hanya hamba Tuhan, Alkitab jelas. Apabila saudaramu salah, tegurlah. Tahu kan ayatnya ya? Apabila ada saudaramu salah, tegurlah. Pertama-tama sepasang mata, 2 pasang mata. Enggak mempan juga, panggil majelis 3 pasang mata. Enggak juga panggil lagi berapa orang mata, ya. Dari 1 majelis, 2 majelis, bawa ke sidang jemaat. Kalau enggak mempan juga. Kita belum menerapkan hal-hal seperti itu. Karena kita masih OSPI. Bahasanya harus lembut dan kata-kata baik. Kalau keras, wah, bisa enggak datang ke gereja. Ditegur, sakit hati, ya pasti sakit hati. Makanya pakai gunakan bahasa yang lembut. Kenapa nggak datang ke gereja? Ini itu Pak, iya. Kenapa nggak kerja? Sakit Pak, iya. Ketemu di mall. Misalnya saudara. Berarti yang sakit mallnya saudara, ya bukannya. Tapi saya ngomong kayak ini, untung nggak di jemaat ini ya, di jemaat lain. Ya, untung gitu ya. Makanya saya berani ngomong di jemaat ini. Karena saya melayani udah banyak gereja, saudara sekalian ya. Jadi saudara sekalian, apa manfaat daripada kelemah lembutan saudara sekalian? Yang pertama saudara sekalian itu adalah ciri khas atau karakter kita anak-anak Tuhan. Karena kita belajar kepada Tuhan Yesus yang lemah lembut. Yang kedua, Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang lemah lembut. Dan lemah lembut itu saudara sekalian dapat mengatasi segala persoalan yang keras. Itu manfaatnya. Yang keras dapat dikalahkan dengan
lembut. Saudara tahu, ya saudara sekalian, batu karang yang keras itu bisa dihancurkan dan dipatahkan dengan tetesan air. Yang sabar sekali, dia netes, dan batu karang atau batu itu hancur, saudara sekalian. Air itu lembut. Tapi air itu yang lembut itu bukan berarti tidak punya potensi dahsyat. Lihat angin itu lembut. Lembut sekali. Tapi bukan berarti dia tidak punya potensi dahsyat. Buktinya kemarin kita lihat ya. Pohon tumbang. Tadi saudara dari depan lihat nggak ada pohon-pohon pada tumbang? Tumbang semua di sana di sini tumbang semua. Pas saya kemarin di Cibubur. Bangunan saya itu separuh tuh ngegantung gitu ya. Karena ini belum ada temboknya jadi ngegantung itu. Atapnya itu ngegantung. Separuh ada temboknya, separuh enggak. Wow, saya berdebar, kencang hati saya. Waktu yang bikin pemborongnya saya bilang, kamu pernah bikin seperti ini? Belum pernah. Luar biasa. Loh kok kenapa kamu bikin? Tukangnya bilang nggak apa-apa. Justru saya harus belajar. Ya, ini pengalaman pertama. Jadi tukang saya itu bilang bangunnya seperti nggak apa-apa, nggak akan rubuh. Jadi separuh atap itu nggak ada kakinya, menggantung. Itu anginnya kemarin lihat nggak? Luar biasa. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dia lagi kerja di atas, saya bilang, Pak, nggak apa-apa nih, nggak tahu. Nah, lu. Kamu yang rekomendasiin nggak apa-apa, bahkan yang pemborong bikin ini bilang ini biar dia punya pengalaman. Ya paling juga atapnya Pak terbang. Waduh, paling atapnya terbang. Ini orang luar biasa ini, percaya dirinya. Saya bilang kalau sampai terbang kena rumah orang, kamu nggak balik dari Cibubur. Enak aja. Jangan dia hanya bikin saya stres kan. Ya saya lemah lembut, tapi kali ini saya agak kencang juga saya bilang. Ya, kalau sampai atapnya terbang, Bapak tidak balik dari Cibubur. Saya jamin Bapak nggak balik dari Cibubur. Ya, ya dong. Sembarangan. Saya bilang Bapak jangan bikin rumah saya jadi kelinci percobaan. Ya, di tempat lain boleh aja bikin percobaan. Di tempat saya jangan bikin kelinci percobaan dong. Itu angin kayak begitu. Pohon aja pada tumbang semua. Ya, mantan pembantu saya bawa satu kresek banyak saudara mangga muda-muda. Dia kerja di rumah bosnya karena angin besar, mangganya itu rontok semua saudara sekalian. Wah, dia panen, ya, panen mangga. Dia bilang resep, gini mah resep. Resep. Dia mengutip mangga resep. Kamu yang resep, orang yang nyungsep gitu saudara. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari saudara sekalian, setiap kita miliki perasaan atau karakter kelemah lembutan. Amin. Kita masuk ke dalam acara perjamuan kudus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara jemaat yang mungkin juga sudah mengambil roti dan anggur dari gereja, boleh mempersiapkan hati ya untuk kita mengambil perjamuan kudus ini. Saya minta pemusik maju ke depan, kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya. Saudara, perjamuan kudus saudara sekalian adalah perintah dari atau amanat daripada Tuhan Yesus Kristus agar kita setia dan senantiasa melakukan perjamuan kudus untuk mengingat bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan kita memasuki sejarah. Dia dulu yang adalah jauh transendental, tapi dia Allah yang dekat, menjadi Allah yang imanen, Allah yang dekat. Keimanenan Tuhan itu diwujud nyatakan Bapak sekalian melalui kelahirannya dan dia menjadi manusia.
Tuhan kita adalah Tuhan yang memasuki sejarah manusia dan menjadi manusia. Bukan Tuhan yang abstrak. Dulu kita tidak mengenalnya. Tuhan itu abstrak. Tetapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Dia datang menyapa, bahkan hidup berdampingan dengan kita, menjadi manusia. Dosa sudah kalang kabut sejak dunia diciptakan sampai pada zaman Nuh. Manusia dengan manusia begitu jahat di mata Tuhan. Tuhan kecewa dengan ciptaannya. Ia menyesal dengan ciptaannya. Karena mereka tidak lagi dapat dikendalikan. Dan Tuhan mengatakan, inilah lambang itu, pelangi. Aku tidak akan menghukum kamu lagi dengan air bah. Tuhan memberikan hukuman agar ada efek jerah bagi manusia. Dia bertobat. Tetapi anak cucu Nuh, kita semua kembali lagi berbuat dosa, kembali lagi berbuat dosa. Sama seperti saya, Anda, kita semua. Hari ini kita bertobat dan besok kita berbuat dosa yang sama. Sengaja atau tidak sengaja kita berbuat lagi. Tuhan sudah memberikan tanda pelangi bahwa Dia tidak akan menghukum dengan air bah. Harapannya ada efek jerah dan kita tidak lagi berdosa, tetapi kita berdosa lagi. Tak ada cara lain kecuali Kristus harus datang ke dalam dunia ini menjadi pengantara, menjadi vikarius untuk mati menggantikan Anda dan saya, kita semua. Saudaraku yang kasih, mari kita dengan sungguh hati kita menyanyikan lagu ini, kita hayati. Salib